Hai, saya Nadia Sukma. Tugas ini saya buat untuk memenuhi UAS Teori Dasar Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 bagian tradisi komunikasi. Yang pertama yaitu tradisi retorika. Tradisi ini memiliki 3 cakupan komunikasi, yaitu komunikasi massa, komunikasi publik, dan komunikasi interpersonal. Fenomena yang saya pilih yaitu fenomena asyap. Mengapa asyap? Karena asyap ini bersifat mimikri dan memproduksi, sehingga banyak kalangan orang yang meniru jargon tersebut. Nah, fenomena ini masuk ke dalam teori retorika. Kedua teori ini masuk ke dalam kelompok teori publik. Kelompok teori publik ini masuk ke dalam cakupan atau konteks komunikasi publik. Komunikasi publik ini masuk ke dalam tradisi retorika. Selanjutnya di sini ada tradisi fenomenologi. Tradisi ini masuk ke dalam 3 cakupan komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi massa, dan komunikasi budaya dan keanekaragaman. Fenomena yang saya pilih yaitu fenomena goyang TikTok. Fenomena ini masuk ke dalam teori kajian budaya. Kedua teori ini masuk ke dalam kelompok teori media. Kelompok teori media ini masuk ke dalam cakupan atau konteks komunikasi massa. Komunikasi massa ini masuk ke dalam tradisi fenomenologi. Selanjutnya di sini ada tradisi sosiopsikologi. Di sini saya mengambil fenomena dari tradisi tersebut, yaitu fenomena tanda pria dan wanita di toilet umum. Fenomena ini masuk ke dalam teori interaksi simbolis. Kedua teori ini masuk ke dalam kelompok teori diri dan pesan. Kelompok teori diri dan pesan ini masuk ke dalam cakupan atau konteks komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil. Nah, kedua komunikasi ini masuk ke dalam tradisi sosiopsikologi. Selanjutnya di sini ada tradisi sosiokultural. Tradisi ini memiliki 2 cakupan komunikasi, yaitu komunikasi budaya dan komunikasi organisasi. Fenomena yang saya pilih yaitu fenomena senyum di Indonesia. Senyum di Indonesia menunjukkan sikap keramah tamahan kita terhadap orang lain. Nah, fenomena ini masuk ke dalam teori negosiasi wajah. Kedua teori ini masuk ke dalam kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok teori budaya dan keanekaragaman ini masuk ke dalam cakupan atau konteks komunikasi budaya. Komunikasi budaya ini masuk ke dalam tradisi sosiokultural. Selanjutnya di sini ada tradisi semiotika. Tradisi semiotika ini memiliki 2 cakupan komunikasi, yaitu komunikasi massa dan komunikasi budaya. Fenomena yang saya ambil yaitu fenomena perbedaan cincin pernikahan di Indonesia dan di Eropa. Di Eropa, tradisi cincin kawin ini dikenakan di tangan kiri, sedangkan di Indonesia, cincin kawin ini dikenakan di tangan kanan. Nah, fenomena ini masuk ke dalam teori sudut pandang feminis. Kedua teori ini masuk ke dalam kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok teori budaya dan keanekaragaman ini masuk ke dalam cakupan atau konteks komunikasi budaya. Komunikasi budaya ini masuk ke dalam tradisi semiotika. Selanjutnya ada tradisi sibernetika. Tradisi sibernetika ini memiliki 3 cakupan komunikasi, yaitu komunikasi massa, komunikasi interpersonal, komunikasi budaya. Fenomena yang saya pilih yaitu fenomena Instagram. Mengapa Instagram? Karena di Instagram kita dapat menemukan berbagai informasi yang bermanfaat tentunya. Sehingga fenomena Instagram ini masuk ke dalam teori pemrosesan informasi. Kedua teori ini masuk ke dalam kelompok teori pengembangan hubungan. Kelompok teori pengembangan hubungan ini masuk ke dalam cakupan atau konteks komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini masuk ke dalam tradisi sibernetika. Yang terakhir yaitu tradisi kritis. Tradisi ini memiliki 3 cakupan komunikasi, yaitu komunikasi massa, komunikasi budaya, dan komunikasi publik. Fenomena yang saya pilih yaitu fenomena kesetaraan gender, yang contohnya pria dan wanita berhak untuk bekerja. Nah, fenomena ini masuk ke dalam teori sudut pandang feminis. Teori sudut pandang feminis ini masuk ke dalam kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok teori budaya dan keanekaragaman ini masuk ke dalam cakupan atau konteks komunikasi budaya. Nah, komunikasi budaya ini masuk ke dalam tradisi kritis. Sekian dari saya. Terima kasih.